Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 8. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu membaca ulumul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk materi di pertemuan kedua kali ini, yaitu ku berbagi infak dan sodako. Sungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah, namun demikian perlu kita sadari bahwa rezeki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuan. Rizki yang kita miliki bukanlah utuh milik kita pribadi, tetapi di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Sebagai orang yang beriman, bagaimana sih kita bersikap terhadap rezeki? Bagaimana sih kita memperlakukan rezeki? Dan apa keuntungan bagi orang-orang yang menginfakkan? Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiku, membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Perlu diingat, infak itu berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlahnya ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat atau orang lain. Infak dapat diberikan kepada keluarga, kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Lebih luas lagi, pengertian sedekah meliputi harta dan jasa. Contohnya, sedekah berupa harta yang pertama yaitu memberi sebagian atau sedikit dari uang kita atau sisa uang jajan kita kepada orang yang meminta-minta. Yang kedua, memberi makanan yang kita punya kepada teman. Tentunya makanan yang kita berikan itu makanan yang layak atau baik kualitasnya. Nah, contoh lain yang sedekah dalam bentuk jasa. Senyum kepada orang lain termasuk sedekah. Jangan sampai ada teman yang menyapa kita kasih wajah ketus. Contoh lagi adalah bidang jasa, membuang atau menyingkirkan ranting atau duri dari jalan. Nah, seperti itulah contoh dari sedekah, yaitu berupa harta, jasa. Jadi infak dan sedekah itu hendaklah dengan harta yang baik dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, tugas kalian yaitu mencatat Quran surat Al-Baqarah ayat 260 berserta terjemahannya di buku tulis masing-masing. Tentu saja dengan tulisan yang rapi agar mudah dibaca.
Baiklah anak-anak, materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa berkah dan manfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.